Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah Islam dan etos kerja, jalan keluar dari kemalasan umat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita ucapkan melalui lisan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua tanpa terhitung jumlahnya, termasuk nikmat sehat, waktu, dan kemampuan untuk bekerja. Di tengah zaman yang penuh ujian ini, di mana kemalasan dan kelalaian sering merusak semangat umat, semoga Allah selalu membimbing kita agar tetap menjaga etos kerja yang baik dan menjadikan setiap usaha kita sebagai bentuk ibadah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Beliau tidak hanya mengemban wahyu, tetapi juga sosok pekerja keras yang tak pernah mengenal kata malas dalam menunaikan amanah dakwah maupun tanggung jawab sehari-hari. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mengikuti jejak kerja kerasnya dan kelak mendapat syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai penceramah, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk senantiasa mengingatkan para jamaah semua agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wujudnya atau wujud nyatanya dari takwa adalah memiliki etos kerja yang baik, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Takwa tidak hanya soal ibadah saja, tetapi juga tercermin dalam kesungguhan mencari nafkah yang halal, menepati waktu, dan tidak bermalas-malasan dalam menjalani amanah hidup di dunia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di tengah melemahnya produktivitas dan semangat kerja sebagian masyarakat, kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh kemalasan individu semata. Banyak faktor struktural yang ikut membentuk situasi ini, mulai dari keterbatasan lapangan kerja yang layak, sistem ekonomi yang tidak adil, hingga kebijakan negara yang belum sepenuhnya berpihak pada kemaslahatan rakyat kecil. Maka dari itu, ajaran Islam tentang etos kerja tidak hanya seruan kepada pribadi-pribadi saja, tetapi juga seruan kepada para pengelola negara dan para pemangku kebijakan untuk menciptakan sistem yang adil,
produktif, dan berpihak kepada kemuliaan kerja. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan segala isinya tidak hanya sekedar untuk kita pijak, tetapi juga agar kita menghidupkan kembali etos kerja, misal dengan mengelolanya, menjelajahinya, dan mengambil manfaat darinya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Ayat ini merupakan isyarat yang sangat jelas bagi kita semua bahwa Al-Quran mendorong umat manusia untuk membangun semangat kerja dan kemandirian. Perintah untuk menjelajahi bumi dan mencari rizki adalah seruan bagi individu untuk berikhtiar, namun juga menjadi panggilan bagi masyarakat dan negara untuk menciptakan sistem yang mendukung produktivitas, menyebabkan akses kerja yang adil, serta mempermudah jalan-jalan ikhtiar itu. Ikhtiar, mobilitas, dan produktivitas bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga amanah kolektif dalam membangun peradaban yang bermartabat. Ayat ini merupakan isyarat yang sangat jelas bagi kita semua bahwa Al-Quran mendorong umat manusia untuk membangun semangat kerja dan kemandirian. Perintah untuk menjelajahi bumi dan mencari rizki adalah seruan bagi individu untuk berikhtiar, namun juga menjadi panggilan bagi masyarakat dan negara untuk menciptakan sistem yang mendukung produktivitas, menyediakan akses kerja yang adil, serta mempermudah jalan-jalan ikhtiar itu. Merujuk penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, jilid 8, halaman 179, ia menjelaskan bahwa perintah menjelajahi bumi adalah dorongan untuk berusaha dan berdagang. Meski hasilnya bergantung pada ketetapan dan kemudahan dari Allah, usaha nyata dapat tetap diperintahkan. Karena itu, ikhtiar, mobilitas, dan produktivitas tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga amanah kolektif termasuk pada penguasa dalam membuka jalan menuju kemajuan bersama. Berpergianlah kemanapun kalian kendaki dari penjuru bumi, dan bolak-baliklah di wilayah-wilayah serta berbagai pelosoknya untuk mencari beragam penghasilan dan usaha perdagangan. Namun, ketahuilah bahwa upaya kalian tidak akan membawa hasil apapun kecuali jika Allah memudahkannya bagi kalian. Karena itulah dia berfirman, dan makanlah sebagian dari rizkinya, maka berusaha melalui sebab-sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal. Pendapat Imam Ibnu Katsir di atas menegaskan bahwa Islam mendorong usaha nyata seperti bepergian, berdagang, dan mencari penghasilan. Tentu saja dorongan ini tidak hanya bagi individu, tapi juga seruan bagi masyarakat dan penguasa agar menciptakan sistem yang membuka ruang kerja dan kehidupan yang layak. Sebab kemalasan kerap lahir dari tatanan yang tidak adil. Maka membangun etos kerja adalah tanggung jawab kolektif, bukan beban pribadi semata. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita semua sejak dulu bahwa makanan terbaik bukanlah makanan yang paling mahal atau paling mewah, tetapi yang didapatkan dari hasil usaha yang halal dan kerja keras kita sendiri yang sungguh-sungguh atau etos kerja. Ketika seseorang menafkahi dirinya dan keluarganya dengan hasil tangannya sendiri, itulah bentuk kemuliaan sejati. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seseorang dari anak keturunan Adam memakan makanan yang lebih baik baginya daripada makanan yang ia peroleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Merujuk penjelasan Al-Hafiz Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab At-Taisir bin Syahril Jami' Sabir jilid 2 halaman 665 bahwa makanan yang tak berasal dari kerja tangan sendiri tidak memiliki keutamaan dibandingkan makanan yang diperoleh dari usaha pribadi. Adapun letak utamaannya karena usaha itu memberikan manfaat baik kepada si pencari nafkah maupun orang lain, dan karena usaha tersebut dapat menjauhkan dari pengangguran yang tercela dalam Islam. Dalam kitabnya ia mengatakan, maka memakan makanan yang tidak berasal dari hasil kerja tangannya sendiri tidak memiliki keutamaan dibandingkan memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Letak keutamaan dari hasil kerja tangannya sendiri adalah pada adanya manfaat yang sampai kepada si pencari nafkah,
dan juga orang lain, serta keselamatan dari pengangguran yang tercela. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, demikianlah ceramah tentang pentingnya etos kerja dalam Islam yang tidak hanya menjadi tanggung jawab individu saja, tetapi juga bagian dari peran kolektif kita semua dalam membangun sistem dan yang mendukung produktivitas dan mengatasi kemalasan umat. Semoga ini menjadi pengingat untuk terus bekerja dengan tekun, berusaha maksimal, dan menjaga keikhlasan dengan kesadaran bahwa sistem yang adil dan mendukung adalah bagian dari jalan keluar kita. Islam mengajarkan bahwa usaha sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan, namun harus disertai tawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan semangat, produktivitas, dan dijauhkan dari kemalasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian saja. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan wa bil taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.